Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dipermudah segala urusannya, dan tetap semangat ya, amin ya robbal alamin. Karena kemarin aku sakit, panas dingin ya teman-teman. Gak tahu kenapa kaki aku jempolnya dua-duanya bengkak dan mengeluarkan nanah, jadinya panas dingin gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya Pak suami sacet-sacet beliin aku obat, dan alhamdulillah keluar keringat, terus udah sembuh sekarang. Dan bengkaknya mengempis ya teman-teman, jadi nggak terlalu bengkak, pokoknya enakan lah ya teman-teman. Jadi hari ini rumahku agak berantakan. Sekarang suami mau buang sampah dulu ya teman-teman, karena ini dari kemarin aku lagi sakit juga. Namanya ibu rumah tangga nggak tenang ya kalau punya anak 3, apalagi anak saya. Kakang sakit, siapa yang mau ngurusin ya teman-teman? Kalau nitipin terlalu lama gak enakan juga ya kitanya. Jadi ini sampahnya aku keluarin, dan ternyata diberantakin juga sama tikus gitu. Jadi Pak suami langsung cepet-cepet membuang sampah ke tempat sampahnya ya teman-teman. Kalau di daerah saya ada pembuangan sampah kayak gitu. Nah ini kemarin karena sakit aku belum sempet siram tanaman, jadi aku siram-siram dulu, kasihan ya nggak dikasih minum beberapa hari karena akunya sakit. Jadi kalau tanamannya nggak cepet-cepet disiram, apalagi sekarang musim kemarau ya, tanamannya pada kering kayak gitu ya teman-teman. Ini aku lanjut mau beres-beres meja sama beres-beres pakaian yang ada di kursi ya teman-teman. Seperti biasa kalau kita lagi sakit ya nggak kepantau juga, namanya juga anak-anak, jadi brak-bruk di kursi ini ya teman-teman. Ini sebelum aku ngeberesin Haura aku kasih mainan dulu biar anteng ya teman-teman ya. Soalnya ya itu, kalau misalnya nggak dikasih dulu mainan, Hauranya malah megang kaki aku, ngikutin aku kemana. Jadi aku kasih mainan dulu, dia senang masak-masakan, jadi aku kasih loyang, spatula, dan balon whisk kayak gitu. Jadi belum punya anyang-anyangan wadah-wadahan buat mainan anak-anak kayak gitu, jadi aku kasih yang beneran aja. Soalnya nggak mau diem teman-teman, namanya juga anak kecil ya, lagi bereksplorasi, aku kasih mainan aja. Nah ini aku beresin dulu, lihat nih kursi santai buat duduk-duduknya jadi penuh pakaian kayak gini ya teman-teman ya. Ya waktu sakit itu cuma sehari sih ya teman-teman, tapi berantakannya seperti kapal pecah pokoknya ya teman-teman. Kalau ibu rumah tangga kalau lagi sakit nggak tenang bawaannya, gimana kakang belum makan. Tapi untung pas suaminya sacet-sacet, suamiku yang nyuapin, kadang minta tolong sedikit-sedikit sama uaknya ya teman-teman, karena deketan kayak gitu.
sebelahan kayak gitu ya teman-teman. Jadi minta tolong, tapi namanya Nura ya aku sendiri orang yang gak enakan, gak bebasan kayak gitu. Jadi bawaannya itu kalau lagi sakit pingin cepet-cepet sembuh. Kemarin aja udah minum obat, agak sedikit keluar keringat, aku cepet-cepet buat nyuci piring, terus nyuci baju, pokoknya yang bisa aku kerjain deh. Kayak nyuci baju kan pakai mesin, nyuci piring tinggal berdiri aja, kucek-kucek pakai tangan. Meskipun kakinya masih sakit kayak gitu, aku kerjain pokoknya teman-teman sendiri. Nah suami kan lagi nganter Gemra latihan, terus hauranya mumpung lagi tidur, aku agak sedikit baikan, cepet-cepet aku cicil nyuci piring, nyuci baju. Dan ini sekarang udah agak segeran, aku beres-beres aja ruangan yang berantakan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya teman-teman yang lagi banyak orderan, yang lagi sibuk, jangan lupa istirahat ya teman-teman. Soalnya badan kita juga perlu diistirahatin, perlu rehat ya teman-teman. Jangan sampai diporsir badan kita, nanti kitanya sendiri yang bakalan sakit, terus anak-anak kita yang kasihan teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bisa jaga kondisi kita sendiri sebagai ibu atau sebagai orang tua. Udah mah banyak orderan, banyak kerjaan, anak jadi tersisihkan. Terus ditambah kitanya sakit, malah bertambah deh gak keurus anak-anak. Jadi yuk teman-teman, kita bisa membagi-bagi waktu. Mana waktunya bekerja, jangan terlalu berlarut-larut juga ya teman-teman. Kadang ibu rumah tangga yang banyak kerjaan, orderan, terus belum konten juga, terus konten kitanya gak ada yang nonton, tapi tetap semangat ya teman-teman. Ya seperti ini, ngelihat anak kita yang lucu juga, kita udah gemes banget, bahagia banget, apalagi kalau sehat ya teman-teman. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bersolawat ya teman-teman. Karena solawat itu manfaatnya insya Allah ya teman-teman kerasa sendiri kalau kita memperbanyak solawat dan zikir. Gitu ya teman-teman, hati kita jadi tenang dan kita juga yakin kepada Allah. Jadi kitanya nggak sempat untuk putus asa kayak gitu ya teman-teman. Nih aku beresin dulu meja-meja yang bekas makan, bekas masak Pak suami. Terus bikin jamu juga waktu aku sakit ya, bikin kunyit biar badan kita enakan juga kalau misalnya dijamu pakai kunyit sereh kayak gitu ya, pakai jahe karena aku kemarin panas dingin. Ini aku gosok-gosok dulu meja biar bersih, biar enakan dilihat. Tuh lihat teman-teman, udah ganti baju lagi nih teman-teman, karena auranya ikut ngepel, basah-basahan, ganti baju lagi. Pokoknya sering ganti baju deh, makanya cucian aku banyak sekali gitu. Belum Kakang, belum Haura, belum Gemra. Karena Kakang itu kan pipisnya banyak seperti ini, jadi kadang nembus kayak gitu, jadi harus sering ganti. Kena bajunya juga jadi harus diganti. Aku ini gantiin dulu popok Kakang ya teman-teman. Teman-teman yang punya anak seperti saya tetap semangat juga ya, yuk. Masih ada teman-teman lain yang kekurangan daripada kita ternyata ya teman-teman. Ya harus bersyukurlah pokoknya. Disyukuri, insya Allah akan membuat kita bahagia. Pokoknya
percaya deh sama Allah bahwa di depan nanti Allah udah berjanji kepada orang-orang yang bersabar dan ikhlas menjalaninya, Allah akan kasih hadiah yang indah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya kita bisa merawat anak kita yang istimewa ini dengan baik kayak gitu ya teman-teman. Amin. Yuk teman-teman, jadi teman-teman yang punya anak sakit seperti saya, semangat yuk. Meskipun Allah menguji terus-menerus, itu kehendak Allah dan kita harus yakin aja, percaya dan harus ikhlas, intinya itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita terus-terusan mengeluh, jadi kitanya capek juga ngejalaninya. Mending kita bawa senyum aja, bawa zikir aja, berbanyak istighfar aja ya teman-teman, biar Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan Allah maha baik, pasti di depan sana ada keindahan yang udah Allah siapkan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita ikhlas, kita ikhtiar, kita merawat dengan baik anak-anak kita, apalagi anak yang istimewa seperti anak saya ini ya teman-teman. Yuk teman-teman, yuk semangat terus, jalani terus ujian yang udah Allah berikan ya teman-teman. Ini aku ganti dulu bajunya. Terima kasih ya teman-teman yang udah selalu support Nura Punya Cerita, buat subscribe channelnya. Amin. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, selalu dilimpahkan rezeki, pokoknya yang berlimpah-limpah deh ya teman-teman. Tujuannya aku bikin konten biar teman-teman juga semangat, biar teman-teman juga ada teman seperti saya. Jadi jangan merasa sendiri juga, karena insya Allah kita harus kuat ya teman-teman. Dan aku juga pingin banyak teman-teman juga. Jadi yuk teman-teman, kita bergabung sebagai ibu rumah tangga yang punya anak 3. Pokoknya ibu rumah tangga yang punya anak, kita sama-sama bersilaturahmi ya. Aku juga pengen punya banyak teman juga, jadi aku bikin konten biar menambah teman-teman juga. Alhamdulillah sekarang aku banyak teman-teman, banyak yang subscribe, meskipun belum mencapai 1000. Ternyata perjuangannya panjang sekali ya teman-teman kalau diceritain. Ini aku nyuapin Kakang, harus hati-hati ya teman-teman, apalagi kalau pakai nasi. Tapi ini nasinya aku lembutin gitu ya teman-teman, jadi enggak keras nasinya. Dan kalau nyuapin Kakang itu harus fokus ya teman-teman, gak boleh colang-cileng sedikit pun. Jadi kalau misalnya kita gak fokus, kita sambil ngobrol, malah nantinya gak fokus, terus Kakangnya keselak, jadi batuk, kesedak ya teman-teman. Kadang kalau lagi nyuapin, kalau kitanya sambil ngobrol gak fokus kayak gitu, Kakang suka narik napas tiba-tiba gitu, jadi aja keselak. Makanya kita kalau nyuapin Kakang harus bener-bener fokus kalau kata Pak suami gitu. Jadi kalau cepet-cepet, rusuh, kurang fokus, gak tenang nyuapinnya, pasti kesedak gitu ya teman-teman. Itu keluh kesahnya kalau lagi nyuapin Kakang Jaki.
Doain ya teman-teman, mudah-mudahan pas waktu aku nanti ke Pangandaran nganterin Gemra uji tanding, mudah-mudahan kakangnya selalu sehat, terus yang dititipinya juga sehat, ibu mertua juga sehat, semuanya juga sehat di sini, dan kita semua yang pergi ke sana juga sehat semuanya ya, amin ya robbal alamin. Mungkin aku terlalu lebay, tapi emang namanya seorang ibu, hati seorang ibu, gak tahu kenapa kepikiran dari kemarin, gimana kalau kakang ditinggal sampai 4 hari 3 malam ya teman-teman di Pangandarannya. Aku aja kalau misalnya ada rapat Gemra, atau pokoknya aku harus nganter Gemra, ada kepentingan harus diantar sama aku dan suami, gak tega buat ninggalin kakang. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan kakang sehat sampai aku pulang nanti ya teman-teman, doain. Oke, ini lanjut, aku nyuapin Haura pakai beras merah ya teman-teman, karena beras putihnya habis, jadi aku mau nyuapin Hauranya pakai nasi merah kayak gitu. Karena beras merahnya masih banyak gitu ya teman-teman, sengaja Pak suami beliin biar lebih sehat aja ya teman-teman. Ini aku pakai udang goreng, karena kalau anak-anak lebih suka udangnya digoreng crispy kayak gitu, jadi lebih lahap makannya, jadi aku goreng aja. Aku ini suapin Haura sacet-sacet sambil ngajak main, karena kalau anak lagi sulit makan ya udah aku suapin aja. Jadi sambil main aku nyuapin Haura, meskipun rumahnya berantakan lagi tuh seperti ini ya teman-teman, rumahnya udah berantakan lagi, Hauranya udah ganti baju lagi, tapi alhamdulillah makannya rada lahap gitu. Jadi aku lanjut nyuapin sambil main. Ini lihat, meskipun diberantakin aku beresin lagi. Pokoknya semangat ya ibu-ibu yang punya anak masih kecil. Yuk. Lanjut, aku mau beli beras untuk teman-teman yang di daerah Bandung Selatan, ini di Jalan Raya Soreang, Banjaran. Ada toko beras yang apa ya, yang rame sekali, ibu-ibunya, emak-emaknya datang ke sini karena berasnya itu macem-macem. Kalau ibu-ibu itu tahu kalau berasnya itu harganya beda 100-200 aja dikejar ya teman-teman, jadi beli berasnya pada kesini. Pokoknya macem-macem deh, nanti teman-teman coba aja kesini di Mitra Awam ya. Nah ini aku pulangnya aku lihat ini berasnya, padahal aku cuma beli beras 2 kilo, dan kebetulan kakak Pak suami kan jualan nasi gitu ya, jualan nasi, jadi titip beras gitu, jadi sekalian aja aku beli 2 kilo juga nih seperti ini harganya 11.800 1 kilonya. Gimana teman-teman, tertarik bukan kalau misalnya beli berasnya bagus, terus harganya macam-macam juga, terus kitanya bisa milih dan murah meriah gitu. Jadi teman-teman bisa datang aja ke Mitra Awam di Jalan Banjaran, Jalan Soreang Banjaran nomor 319. Oke teman-teman, gak kerasa makan video aku hari ini mungkin segitu, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.